Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulihil amin amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV rahimakumullah. Senang sekali saya Fadli Muhammad kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan STIMIK Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema zakat produktif. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666. Bersama saya di studio telah hadir seorang narasumber yang akan membahas tema kita. Beliau adalah Dr. Haji Amir Shah Tambunan, dosen STIMIK Muhammadiyah Jakarta yang juga Wakil Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan selain itu beliau juga menjabat sebagai Wakil Sekjen MUI Pusat. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Masih semangat pagi, walaupun sudah sore. Gitu, kita sudah masuk fase kedua nih di Ramadan ini. Babak penyisihan. Babak penyisihan. Sebentar lagi masuk final. Iya. Nah, saat ini orang sudah mulai ramai dengan zakat. Ya. Itu. Maksud dari zakat produktif itu sendiri gimana Ustaz? Silakan Ya, Ustaz. sebelum saya masuk ke tema itu, ada satu anekdot yang menarik. Iya. Kalau kita punya uang 50.000, bawa ke mall kekecilan. Iya. Karena orang udah pikir mall juga kan. Betul. Nah, tapi kalau infak, wah kegedean nih. Kegedean. Apaan katanya? Ini. Iya. Ini satu kebiasaan yang menurut saya kurang sesuai dengan semangat untuk berinfak, bersedekah. Iya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan tema ini kita angkat adalah zakat produktif. Iya. Jadi ada dua di situ. Ada zakat, bagaimana zakat itu supaya produktif. Iya. Artinya kalau Mas Fadli ketika masih kuliah, itu kan diberi hak untuk menerima zakat, sebagai seorang mustahik namanya. Betul. Tapi ketika udah jadi dosen, dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Nah, jadi artinya dia produktif. Iya. Yaitu yang kedua, ada seorang sehari-hari pekerjaannya tukang beca. Iya. Gitu. Nah, selama ini sebagai tukang beca dia wajib orang mustahak menerima zakat. Iya. Sekarang dia sudah punya banyak becak. Iya. Ya kan? Nah, sekarang dengan dia punya banyak becak, dia sudah berkewajiban membayar zakat. Nah, sekarang dari dua contoh itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama ialah jangan sampai kebiasaan menerima zakat tahun ini, tahun depan terima lagi. Tahun depan terima lagi. Betul. Nah, saya dulu waktu kuliah tahun 95 juga gitu. Iya. Saya minta untuk bantuan SPP. Alhamdulillah. Nah, itu waktu itu saya ingat tuh Basnas DKI itu. Basda DKI. Iya. Waktu itu 2,5 juta. 2,5 juta waktu itu sudah. Bantuan kuliah. 95 udah gede. Iya, iya. Nah, bagaimana supaya produktif? Betul. Dan saya berusaha kuliah selesai. Ya kan? 95 sampai 97. Akhirnya saya menjadi orang yang insya Allah bayar zakat. Nah, orang yang membayar zakat itu adalah hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Dalam Quran digambarkan orang yang nggak bayar zakat padahal dia mampu. Nanti kelak di akhir kemudian, gitu kan, seperti orang yang disiram timah, kepanasan, hartanya menjadi musuh bagi dia. Jadi ancaman Allah bagi orang yang tidak mau bayar zakat, bagaimana oleh Umar bin Khattab, itu diperangin. Coba bayangkan. Nah, oleh karena itu sekarang Indonesia yang 87% beragama Islam betul ya? Masih kurang lebih. Kurang lebih. Itu zakatnya kalau dihitung 200 triliun. 200 triliun. Bayangkan. Itu bisa sepertiga APBN. APBN kita berapa sekarang? 1.000 triliun. 1.000 triliun. Bisa hampir sepertiga. Coba. Cuma yang terkumpul sekarang
baru sekitar 2,34 triliun. Kemana yang sekian ratus lagi? Nah, ini ada masalah di sini. Iya. Masalahnya pertama, terutama pada manajemen. Iya. Manajemen itu, Manajemen di lembaga zakatnya itu melahirkan trust. Iya. Terus yang kedua, orang yang membayar zakat tidak atau kurang percaya terhadap kemana lembaga. zakat diberikan. Iya. Produktif apa tidak? Iya. Jangan hanya zakat konsumtif. Iya. Kalau konsumtif itu sifatnya sesaat. Dan seperti kita ketahui, zakat itu hukumnya wajib untuk apa? Untuk membersihkan harta kita. Iya. Jadi orang yang tidak mau bayar zakat itu hartanya kotor. Iya. Ya kan? Bahkan tidak hanya kotor. Dalam satu hadis diperingatkan orang yang mengumpul harta. Iya. Alaka ummati fi syai'ain tarokal ilmi wa jam'il mal. Ada dua sebab kerusakan umatku. Pertama, orang yang tidak mau menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang menumpuk-numpuk harta. Iya. Termasuk orang yang tidak mau bayar zakat. Iya. Nah, oleh karena itu, kewajiban menuntut ilmu, kewajiban membayar zakat. Itu adalah secara equal itu. Iya. Sejalan gitu. Iya. Nah, sekarang masalahnya Mas Fadli, kalau kita lihat bagaimana lembaga-lembaga zakat kita yang ada banyak ratusan di Indonesia. Betul. Betul. Semakin banyaknya tidak terkonsentrasi zakat itu Iya. kepada sebuah lembaga, kepada pemanfaatan zakat, fungsi zakat, sehingga teman-teman Basnas ini Iya. membuat satu moto kebangkitan. Apa itu? Kebangkitan Zakat. Di mana-mana spanduknya kebangkitan, Iya. kebangkitan. Betul nggak kebangkitan? Iya. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita semua. Saya penasaran dengan ini, Ustaz. Ya, dengan banyaknya lembaga-lembaga Ya. amil zakat gitu. Mereka terintegrasi pada satu lembaga nggak? Sebutlah Basnas. Gitu. Ya. Ya, laporan-laporan apa penerimaan zakat yang mereka terima ada dalam bentuk laporan online atau tertulis khusus Ya. tiap bulan mungkin ada nggak, Ustaz? Idealnya mestinya ada. Iya. Saya pernah mengusulkan waktu itu ketua Basnasnya Pak Profesor Didin Hapidudin Iya. supaya dibuat sistem online. Oh, bagus tuh, Iya. Ustaz. Tapi jangan cuma bagus doang. Iya. Kapan? Nah, Nah, kapannya ini? betul. Setidaknya kan kita mengetahui Ya. tahun ini dia menerima zakat, tahun depan masih menerima zakat atau sudah Nah, menjadi itulah yang Nah, masih kan saya gitu. katakan manajemennya. ya. Manajemen IT-nya, manajemen transparansinya, Betul. manajemen akuntabelnya, ya, Betul. sehingga terukur. Ya. Nah, ini yang menurut saya, Ketahuan produktif atau tidaknya itu kan. iya, kalau dia mau produktif harus terukur. Iya. Caranya bagaimana? Caranya harus dibuat manajemen yang profesional. Iya. Yang profesional itu seperti apa? Nah, yang akuntabel, yang transparan, Iya. yang terukur, sesuai dengan fungsi dari zakat itu sendiri. Betul. Yaitu untuk memberdayakan mereka-mereka yang fakir dan miskin. Jadi zakat produk itu tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana-dana yang bersumber dari zakat Iya. kepada orang fakir miskin, pemberdayaan kepada orang-orang yang ingin melanjutkan kuliah, karena dengan cara itu menurut saya seperti yang saya contohkan tadi bahwa mereka itu Baik. akan menjadi orang yang kelak nanti pembayar zakat. Iya. Gitu Mas Fadli. Baik, Ustaz, kita istirahat dulu sebentar, Ustaz. Baik. Ya, kita lanjutkan setelah istirahat nanti gitu. Pemirsa, pembahasan zakat produktif memang menarik, namun kita harus istirahat sejenak. Nantikan Ramadan bersama Ustadz setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Stimik Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita tengah membahas tema zakat produktif. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021 252 0666
Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Dr. Haji Amir Shah Tambunan. Ustadz, tadi Ustadz bilang banyak lembaga zakat, banyak lembaga amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat. Tapi masih banyak juga masyarakat yang belum percaya sepenuhnya pada lembaga-lembaga ini. Ini problemnya apa, Ustadz? Ya, jadi problem pertama seperti di awal saya sampaikan tadi adalah tingkat kepercayaan sebenarnya yang perlu kita tumbuhkan yaitu kepercayaan para pembayar zakat kepada lembaga-lembaga yang sudah ada selama ini. Yaitu caranya bahwa lembaga-lembaga yang mempunyai tusi atau tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu harus pertama yaitu transparansi, akuntabilitas, kemudian sasaran zakat yang diberikan itu. Sehingga seperti saya katakan tadi, kalau kepercayaan masyarakat begitu tinggi, maka tingkat pembayaran zakat masyarakat kita itu akan dapat tercapai. Sekarang kalau kita hitung dari 200 triliun misalnya, baru sekitar 2 triliun, itu masih jauh sekali. Karena masih jauh, maka tugas para lembaga-lembaga penghimpun zakat ini harus memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Terutama mungkin di dalam hal laporan mungkin, Ustaz. Iya, laporan. Laporan mesti secara transparan, kemudian bisa dipublish di media massa gitu kan. Iya, jadi yang dimaksud laporan di sini ada dua menurut saya. Pertama, laporan orang-orang yang mustahik, ya kan? Penerima yang berhak menerima, dan orang yang muzaki, orang yang wajib membayar zakat. Jadi misalnya si A sebagai seorang profesinya dosen. Dosen gajinya berapa? Dihitung selama setahun. Kita terima telepon dulu, Ustaz. Ya. Gitu. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Nina di Tangerang. Ibu Nina di Tangerang. Silakan, Bu, pertanyaannya, Bu. Ini Tat. Saya mau nanya, Tat. Iya, silakan. Kalau kita bayar zakat kan udah ada dari masjid gitu, udah ada panitia, kita bayar ke sana. Iya. Terus kita dikasih kupon lagi suruh ngambil zakat. Gimana itu Ustaz hukumnya? Itu saja, Bu Nina. Iya. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nina bayar zakat ke masjid. Tapi kemudian dia dapat kupon lagi untuk menerima zakat. Ini gimana? Jadi semestinya Ibu harus mengatakan dengan secara transparan juga. Kepada pengurus masjid, Pak, Bu, saya ini kan orang yang berzakat, muzaki saya. Nah, maka tolong salurkan zakat ini, kupon ini kepada orang yang berhak. Begitu. Karena apa? Karena tanpa transparansi seperti itu, kita tidak tahu siapa-siapa saja. Nah, disinilah sebenarnya perlunya pangkalan data. Jadi pangkalan data itu harus dimulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Ini yang saya pernah sampaikan ke Prof. Didin. Seluruh potensi orang-orang yang muzaki, orang-orang yang mustahik, itu harus punya list. Online, coba bayangkan. Bayangkan Mas Fari, kalau orang yang bayar zakat dan orang yang mustahik dibuat data sedemikian bagus. Tinggal diklik nama Amir Shah misalnya. Ini di mana? Oh, dia dosen. Oh, sudah automatically dipotong gajinya. Oke. Zakatnya setelah itu dikumpul, dihitung berapa. Jadi semua infrastruktur harus kita kerahkan. Baik tingkat pemerintah maupun ormas, lembaga, RT, RW, sudah lurah, itu harus kita kerahkan untuk menggali potensi zakat kita yang menurut saya luar biasa. Ya. Sehingga tidak pantas ada orang yang minta-minta di jalan. Ya. Atau
Apalagi musim seperti sekarang ini nih, Iya. musim pembagian zakat itu. Ada namanya itu, seperti saya katakan itu, saya sering tanya oleh wartawan, ada pengemis berdasi. Apa maksudnya? Jadi orang-orang yang berdasi nyuruh orang-orang yang gelandangan Iya, minta-minta. minta-minta. Nanti hasilnya diambil. Iya, Nah, setor ke dia. Ini kan namanya naif sekali. Betul. Jadi tolong Bapak Ibu kalau ada yang seperti itu dicegah. Iya. Malu kita. Ya kan? Nah, oleh karena itu kekuatan zakat ini harus kita betul-betul himpun sehingga Iya. dapat dimanfaatkan secara produktif. Iya, iya. Nah, Kemudian gini Ustaz, supaya kita menjadi muzaki yang tiap tahun status kita meningkat lah gitu. ya, Tahun ini kita menerima zakat, Ya. tahun depan kita berzakat, tahun depannya ini zakatnya lebih daripada tahun sebelumnya. Ya. Gitu. Ada rumus ininya nggak Ustaz? ya, jadi Cara menghitung misalnya jadi- mengkalkulasi. betul. Jadi memang sudah ada rumusnya, yaitu misalnya 2,5% ya Iya. dari dia profesinya apa? Pengusaha. Iya. Ya toh? Iya. 2,5% dari hasil total per tahun. Total per tahun. Nah, jadi kalau misalnya dia Penghasilan bersih. ya memperoleh gaji misalnya dihitung seperti ini ya, dihitung nisab zakat mal itu Ya. termasuk dari emas ya. Iya. Dia 85 gram kali sekian. Kalau misalnya 2,5% dari harga emas itu, sehingga dikeluarkan zakatnya yaitu harga emas per gram misalnya 250.000. Iya. Maka batas nisab zakatnya adalah 21.250.000. Maka 21 juta dari 250.000 kali setahun, Iya. ya 25 juta per tahun, Iya. ya kan? Karena dia 1 miliar misalnya, Iya. 1 miliar dari 2,5%. 5%. Ya, 2,5%. Iya 2,5%, maka 25 juta per juta. tahun. Jadi misalnya harta yang dimiliki itu ada nggak sampai 1 miliar misalnya, ya kan? Ada mobil, ada rumah, ada semuanya. Iya. Itu dihitung gitu. Di total Ustaz ya. Ya total per tahun. Per tahun depan nanti gitu Iya. bayar lagi. Tahun depan bayar lagi. Enggak terpisah. Enggak dipisah-pisah. Maksudnya? Ya, jumlah ininya. Misalkan dia punya emas berapa gram, kemudian punya usaha yang lain Oh iya. Gitu. Jadi misalnya dia nggak punya emas, Iya. tapi dihitung lewat usahanya. Iya. Nah, jadi emas tadi adalah semacam kias ya, dianalogikan. Yaitu dia sebagai seorang Pengusaha. usaha, Iya. maka dihitung lewat cara itu, Iya. ya kan? Atau dia petani misalnya. Nah, petani maka dihitung lewat cara demikian. Nah, sekarang ada dua. Pertama, dari kalau dia punya hutang piutang, maka setelah hutangnya dibayar dulu, Iya. baru dihitung. Atau ada yang kotor Iya. di luar hutang piutang, tapi langsung dia keluarkan. Karena hutang itu kan merupakan bagian dari aset yang terus berputar, Iya. gitu. Kalau kita sebagai pegawai, ini dari penghasilan yang kita terima tiap bulan, Iya. seperti apa penghitungannya Ustaz? Ya, jadi misalnya tadi 85 gram dari 250 itu berapa tadi? 2,5% dari jumlah harta yang tersimpan selama setahun misalnya ya. Iya. Maka cara menghitungnya bisa lewat zakat mal itu yaitu 85 gram. Ya, 85 kali gram ya. harga emas di pasaran. Iya. Harga emas di pasaran misalnya berapa? Misalnya 250.000, 10.000. ya kan? Iya. Maka kali sekian misalnya kan? Iya. Setahun misalnya 21 juta tadi. Iya. Kali atau seterusnya dihitung-hitung lagi per bulan, maka per tahun 1 miliar 2,5%, maka 25 juta. 25 Misalnya begitu. Iya, iya, iya. Jadi gampang sekali ngitung. Tinggal hitung aja. Artinya ada berapa? Ya kan? Nah, sekarang dia kalau kita kaitkan dengan zakat misalnya, Iya. dia pengurang nanti Baik. terhadap pajak. Kita terima telepon dulu. Ya. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Di mana Pak? Oh, dengan Pak Iwan Depoknya biasa. Iya, Pak Iwan. Silakan Pak, ini, pertanyaan Pak. Ini mau bertanya tentang
mustahik dan muzaki. Iya. Iya, silakan. Nah, sampai seberapa jauh sih kita membiarkan orang terus menjadi mustahik gitu ya? Iya. Artinya gitu. Biasanya kan kita dari tahun ke tahun mengadakan, katakanlah 5 tahun ini mengadakan santunan, tapi Iya. orangnya itu ada juga. Betul. Nah, itu satu yang pertama. Yang kedua adalah saya juga suka miris melihat anak-anak kecil yatim piatu kemudian antri dan diberikan uang. Iya. Bukankah ini pembelajaran yang nggak bagus ketika anak itu punya persepsi, oh setiap tahun zakat kita tinggal minta aja nih di rumah si A, di rumah si Fulan, rumah gitu. Iya. Nah, mungkin ada cara yang baik ya, Ustaz, yang mungkin lebih enak dilihat. Itu aja, Ustaz. Iya. Baik Ya, Ustaz. terima kasih, Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan di Depok Ustaz. Iya, menarik sekali pertanyaan Pak Iwan ini. Seperti saya katakan di awal tadi, memang tujuan kita menjelaskan zakat produktif ini adalah bagaimana seorang yang awalnya prima zakat, tapi dia harus punya komitmen. Kelak setelah dia mampu, ya dari segi usahanya, dia harus punya komitmen untuk menjadi seorang muzaki. Ya. Itu. Ada upaya ini nggak Ustaz dari ya Basnas lah gitu. Ya, jadi memang tidak Ada mudah. upaya misalkan membantu dalam hal usahanya dari uang zakat yang terkumpul di Basnas gitu. Ada sebenarnya, ada program itu. Iya, iya. Jadi bisa programnya lewat beasiswa. Peningkatan ekonomi kan? Iya, beasiswa. Bisa lewat pemberdayaan ekonomi, Iya. usaha, ya kan? Bisa lewat pertanian. Itu ada program-program itu. Cuma Ya mungkin kalau untuk mustahik yang tingkat ekonominya rendah, mungkin saya cenderungnya lebih ke pemberdayaan ekonomi iya, umat. jadi Ya. oleh karena itu begini, Iya. pertanyaan Pak Iwan harus dipetakan betul bahwa si A, si B, si C. Iya, Katakanlah A, B, C. betul. Mengapa A, B, C? Karena A ini misalnya orang yang betul-betul sangat lemah sekali. Iya, Ya, memang dia kalau ada istilah miskinnya terstruktur dan kulturnya juga demikian. Iya. Untuk membangkitkan kembali memang kesulitan kita karena dari berbagai aspek lemah. iya, Nah, ada si B. Si B itu memang lemah tapi dia pengen berpendidikan maju. iya, Nah, ini bisa kita motivasi nih. Karena dia setelah selesai kuliah, dia harus membayar zakat. iya, Nah, yang si C ini memang sudah sejak awal dia orang yang secara keturunan mampu. Teman saya ada seorang pengusaha, ya, konveksi dari tahun ke tahun, dari bapaknya, dari kakeknya, Iya. memang sudah orang kaya, gitu. iya. Zakatnya per tahun berapa coba? 1 miliar per tahun. Luar biasa kan? 1 miliar kan? Iya. Coba. Nah, oleh karena Ya, itu, cuma yang 1 miliar ini dia salurkan kemana nih? Dia salurkan secara langsung atau kepada lembaga zakat? ya yang setahu saya karena orang ini saya kenal baik, Nah, dia salurkan misalnya ke lembaga zakat. ormas seperti Iya, Muhammadiyah. iya. Ada. Iya. Itu langsung dia kasih cek nih zakat saya. Iya. Alhamdulillah. Oh, coba. Ya salurkan lagi ke NU. Ini zakat saya. Iya. Nah, luar biasa kan? Iya, yang kita khawatirkan kan banyak orang yang ya zakatnya besar, tapi kemudian dia juga ya mohon maaf ingin dipuji, mendapat pujian gitu, sampai akhirnya menimbulkan korban. Ya. Gitu. Oleh karena itu, ini pertanyaan Mas Fadli juga menarik ya. Nah, Saya betul-betul seperti kata Pak Iwan tadi, kita miris melihat orang yang antri prima zakat. iya, Bahkan bukan hanya antri, Mas. betul. Apa yang terjadi coba? Kalau saya biasanya nih tiap Ramadan ya di 20 hari terakhir ini ada datang ke rumah tuh biasanya keliling. Ya, kalau datang bisa mendingan. Antri, kemudian berebut, Ya, keinjak. betul. Innalillah di situ. Coba. Ini yang saya berkali-kali ingatkan Bapak Ibu sekalian, Iya. para muzaki, ya, janganlah seperti itu. Iya, Prihatin sekali kita. betul. Betul orang sangat membutuhkan sampai puasa, ibu-ibu yang sudah tua antri, Iya, anak-anak ikut juga. dorong-dorongan, keinjak lagi. Aduh. Iya, Yang diterima ya mohon maaf. nggak seberapa besar. seberapa. Betul. Ini yang mesti kita ini Jadi, menurut saya- lembaga zakat ini mesti betul-betul Profesional. jeli, profesional juga. Profesional. Gitu. Ya perlu diantar lah gitu. Iya, Kan ada biaya untuk transfer ngantar. betul. Sekarang sudah
canggih sekali. Ya. Tinggal pesan apa itu sekarang itu? Ya mungkin perlu database itu, Ustaz. Ya, database. Database, iya. Iya kan? Iya, kalau mau pemilihan umum kan kita ada data itu. Iya. Data pemilih, calon pemilih. Nah, Betul. ini kita harus punya database itu. Iya, harusnya itu. Mustahil. Betul. Iya. Ya, jadi maka Tadi saya Ustaz bilang dari tingkat kelurahan. Ya, saya katakan tadi memang pangkalan data itu penting dan penting. Iya. Tapi gampang mengucapkan. Dan kemudian kalau menurut saya ya dia lebih lembaga zakat ini jangan memberikan ikan, Nah, gitu. tapi berikan kail tadi ya, Iya. dengan pemberdayaan ekonomi umat. Ya. Ya, jadi Ini bisa akan menjadi zakat produktif ya. betul. Jadi karena ini adalah panggilan Allah terhadap orang-orang yang mampu, Allah katakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina al ayah. Iya. Gitu? Jadi ini betul-betul harus secara proporsional. Iya. Yaitu amil itu proporsional. Amil itu punya hak. Iya. Haknya apa di situ? Hak memperoleh Iya. ujroh di situ. Baik. Kalau dia betul-betul sehari-hari memang pekerjaannya di situ. Iya. Baik Ustaz, Ya. kita mesti istirahat lagi Ustaz. Oke. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, nantikan Ramadan bersama Ustadz setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Stimik Muhammadiyah Jakarta. Saat ini kita tengah membahas tema zakat produktif. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 021-252-0666. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Dr. Haji Amir Shah Tambunan. Ustadz, bagaimana nih langkah-langkah selanjutnya untuk supaya zakat produktif ini terwujud? Ya, jadi terima kasih Mas Fadli. Pertama, langkah konkret yang harus dilakukan adalah sosialisasi ya. Ya. Sosialisasi yang saya maksud itu sosialisasi pada tingkat edukasi. Ya. Ya, edukasi itu bisa melalui lembaga pendidikan. Bayangkan sebuah lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga profesional untuk mengelola zakat, setahu saya baru ada satu perguruan tinggi, yaitu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ada jurusan zakat wakaf. Oh, itu. Jadi dia menghasilkan sarjana yang mengerti ya bagaimana fungsi zakat, bagaimana memanfaatkan zakat, bagaimana manajemen zakat, bagaimana memberikan pengelolaan zakat yang produktif. Bayangkan tuh. Artinya kita masih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang dibutuhkan begitu banyak. Di perguruan tinggi, di lembaga BUMN, di lembaga manapun. Jadi yang kedua adalah regulasinya. Regulasi yang dimaksud di sini adalah regulasi yang pertama untuk menata lembaga-lembaga ini. Jadi sudah saatnya oleh Basnas harus mengagreditasi. Kalau perguruan tinggi kan ada diagreditasi kan? Iya, betul. Nah, betul. lembaga zakat pun harus ada. diagreditasi. Harus. Betul. Ya jangan seenaknya dia menerima zakat. Bahkan kita malu kalau zakat oleh lembaga zakat, atau bahkan begini, belum ada lembaga sama sekali yang kredibel. Tapi sebuah lembaga itu yang menamakan diri lembaga mengumpul zakat. Bagaimana pertanggungjawaban? Tidak jelas. Betul. Bahkan ya mohon maaf terjadi penyalahgunaan. Ya kan? Nah ini nggak boleh, nggak boleh. Jadi karena itu saya menghimbau kepada mereka-mereka yang wajib berzakat, muzaki, itu harus melihat lembaga ini betul-betul harus lembaga yang kredibel. Ya kan? Nah begitu juga lembaga-lembaga yang kredibel ini harus mampu mempertanggungjawabkan zakat yang diterima kepada pertama tadi tingkat kebutuhan terhadap pendidikan, beasiswa. Yang kedua untuk pemberdayaan ekonomi umat. Yang ketiga
mereka yang ingin betul-betul menjadikan usaha yang lebih produktif lagi, sehingga ke depan dia tidak lagi menerima zakat tapi membayar zakat. Nah, ini semua kuncinya adalah menurut saya sosialisasi. Sosialisasi itu untuk menjadi pemahaman bersama, kesadaran bersama bahwa potensi zakat ini besar sekali untuk menopang anggaran negara yang sangat terbatas. Sekarang hutang negara berapa? Wah, sudah luar biasa. Nggak bisa ngitung. Nggak bisa ngitung. Ya kan? Betul. Nah, ini kenapa? Karena kita hutang pinjam terus. Padahal potensi dana domestik kita itu sebenarnya masih banyak untuk membiayai pendidikan, ya kan? Lembaga yang harusnya kita biayai dengan baik. Gitu. Tapi berbagai kajian sih seringkali dilakukan itu, Ustaz ya. Iya. Berkaitan dengan jumlah penerimaan zakat. Nah, jumlah ini penyalurannya bagaimana, Ustaz? Ya, kalau kajian sudah banyak dilakukan. Untuk penyalurannya? Ya, kajian itu meliputi mulai dari penerimaan, penghimpunan, sampai kepada penyaluran, sampai kepada sekali lagi pemanfaatan yang produktif. Itu sudah banyak dilakukan. Ada disertasi, sudah sangat baik. Secara akademik. Kalau dari kalau bicara prosentasenya yang disalurkan ke produktif. Iya, kalau saya melihat, saya mengamati dengan yang lain. Saya mengamati masih belum optimal. Lebih banyak menyalurkan dalam bentuk zakat. Ya, jadi lebih banyak kepada konsumtif. Iya, karena mungkin begini ya. Struktur masyarakat kita ini tingkat kemiskinan itu masih tinggi. Baik. Sekarang bagaimana mengangkat masyarakat kita supaya tingkat kemiskinannya rendah, sehingga zakat-zakat yang diperoleh itu nanti lebih banyak kepada peningkatan kualitas. Pendidikan misalnya, kualitas pengelolaan masjid. Bahkan sekarang kita mengeluarkan fatwa dari MUI, ada namanya zakat untuk sanitasi. Lingkungan. Di dalam Al-Quran kan nggak ada istilah sanitasi kan? Nggak ada kan? Sudah dikeluarkan fatwanya. Sudah dikeluarkan fatwanya. Kenapa? Karena lingkungan itu, lingkungan masjid, lingkungan sekolah, lingkungan apalagi untuk kemaslahatan umum, itu boleh dimanfaatkan zakat itu. Sebab kalau lingkungan kumuh itu menimbulkan penyakit, betul nggak? Kalau menimbulkan penyakit tidak bisa sekolah. Bisa. Kita sudah keluarkan fatwa itu, bahkan Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup Majelis Ulama Indonesia itu sudah melakukan sosialisasi di bulan Ramadan ini. Baik. Dalam rangka untuk memuliakan lingkungan hidup kita. Gitu. Baik, Ustaz. Waktu kita terbatas, Ustaz. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan zakat ini menjadi zakat produktif, Ustaz. Baik. Ya, terima kasih banyak, Ustaz. Ya. Pemirsa, khusus bagi Anda para pengelola zakat, mari kita sama-sama perhatikan kembali para penerima zakat kita. Jangan sampai kita salah menyalurkan zakat, dan mudah-mudahan zakat produktif lebih maju ketimbang zakat-zakat yang lain. Insya Allah dengan zakat produktif bisa meningkatkan taraf hidup umat. Terima kasih, saya Fadli Muhammad, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.